Hai, selamat datang di channel Adventure Bajau Bersatu. Baik, sekarang di konten misteri. Kamu harus tahu, konten kali ini membahas tentang dugaan sejarah kuno misterius yang berkaitan dengan ras Melayu. Sangat epik sekali, saya membacanya kemudian saya bagikan dalam bentuk video. Kali ini saya akan membagikan video tentang Kerajaan Aroy Matahari yang terletak di Bangka Belitung. Awalnya, video ini hanya berputar di sekitar Kerajaan Aroy, tetapi penelitian yang saya lakukan membawa saya ke beberapa utas halus yang terkait erat antara Kerajaan Aroy Matahari dan Lemuria serta Atlantis. Maka, saya merasa judul "Rekonstruksi Bertemu Pemerintahan Melayu Nusantara yang Hilang" adalah gelar yang terbaik dan tepat. Jika kita ingin berbicara tentang Kerajaan Aroy, pertama-tama kita harus belajar tentang Lemuria dan Atlantis. Mengapa? Pertanyaannya mudah, karena catatan sejarah menunjukkan bahwa pendiri Kerajaan Aroy adalah nenek moyang dari Lemuria. Jadi, untuk mengenal Aroy, seseorang harus belajar mengenal ayah dari Aroy, yaitu Lemuria dan Atlantis. Selain itu, untuk menghatamkan tentang Lemuria dan Atlantis, Anda harus menghatamkan topik-topik tentang ras Melayu. Pahami apa yang dimaksud dengan definisi kata Austronesia dan Polinesia. Setelah Anda memahami kata ini, Anda pasti tidak akan kesulitan menelan video saya ini. Jangan khawatir, ternyata ada video terakhir saya seputar definisi Melayu. Lemuria dan Atlantis. Lemuria merupakan peradaban kuno yang keberadaannya masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Sedangkan Atlantis berdiri setelah keberadaan Lemuria, tetapi pernah dalam periode yang sama. Bukan karena keberadaannya palsu, melainkan kurangnya bukti yang membuat Lemuria benar-benar ada. Pertanyaan itu kami kesampingkan, karena kami memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dipelajari. Lemuria adalah kerajaan yang konon telah berdiri pada 75.000 SM hingga era 11.000 SM. Peradaban ini dikatakan hancur karena beberapa alasan, diserang oleh tetangganya Atlantis dan menjadi korban banjir besar. Mengenai masalah ini, banyak sarjana berpendapat bahwa Lemuria dan Atlantis adalah orang-orang Nuh yang tidak mentaati ajaran Rasulullah untuk menyembah Allah, meninggalkan sisa-sisa berhala dan matahari mereka. Kembali ke topik, Lemuria berada di puncaknya, memiliki 60 juta orang dan terdiri dari berbagai ras. Di sini saya ingin mengoreksi pernyataan bahwa Lemuria dan Atlantis itu bukan milik orang Melayu. Tapi tahukah Anda bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang pernah menjadi bagian dari Lemuria dan Atlantis? Menurut Powell dalam bukunya The Solar System pada bab 35 diceritakan bahwa akar ras keempat Lemuria adalah Melayu Coklat, yang berarti Melayu atau secara ilmiah Austronesia Polinesia. Akar keempat ini disebut Atlantis. Dan fakta yang mengejutkan adalah lokasi dari Lemuria dikatakan berada di Asia Tenggara. Lemuria meliputi Semenanjung Malaya, Paparan Sunda, Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Ini adalah kawasan yang benar-benar diperhatikan sebagai Malay Archipelago saat ini. Hal ini membuat saya meninjau pernyataan Augustus Leplongen tahun 1825 sampai tahun 1908. Peneliti yang menemukan catatan maya tentang Lemuria dan Atlantis bahwa pendiri kerajaan Mesir kuno adalah Ratu Mo, seorang tunawisma dari Lemuria. Sekaligus saya teringat akan sebuah artikel tentang Tanah Pun, bahwa lokasi tempat misterius yang konon merupakan tanah leluhur Mesir dan Kibeti.
juga dikenal sebagai tanah para dewa yang dikunjungi oleh Ratu Hatshepsut, berada di Nusantara. Nah, sudah jelas kenapa Nusantara ini dikunjungi oleh Firaun Hatshepsut, karena dahulu kala Lemuria berdiri di atas tanah ini. Banyak peneliti juga yang mengatakan bahwa Nusantara merupakan lokasi Lemuria. W. Elliot Scott dalam bukunya The Story of Atlantis dan The Lost Lemuria juga tidak ketinggalan seorang profesor dari Brazil dalam bukunya The Lost Continent of Atlantis found. Sepertinya benar, tidak satu pun dari dua peneliti yang telah menemukan rahasia bumi kita. Hanya orang Melayu tidur setelah bangsanya sendiri menjadi rusak. Saat ini, bukti arkeologi menunjukkan bahwa kawasan Lemuria setinggi Pulau Ester yang merupakan kawasan di dalam benua topi Melayu yang digariskan oleh para antropolog saat ini. Teknologi canggih Lemuria dan Atlantis, nenek moyang orang Melayu saat ini, dikatakan termasuk yang paling maju yang pernah dilihat oleh dunia. Lemuria dan Atlantis memiliki tanah yang subur sepanjang waktu. Matahari bersinar 24 jam sehari, sesuai dengan iklim ekuator. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat dalam dan teknologi bangsa ini sangat-sangat canggih. Ada pendapat yang mengatakan itu lebih canggih dari sekarang. Namun semua dihancurkan oleh kejahatan terhadap ajaran Nuh. Jadi, Allah mengirimkan banjir besar dan hanya mereka yang mengikuti Nabi Nuh yang selamat dari tragedi tersebut. Saya percaya Nuh berbicara kepada bangsa yang sangat maju. Nuh tidak berkhotbah dan memanggil manusia primitif yang konon berevolusi, tetapi berbicara dengan bangsa yang mampu membuat pesawat terbang dan senjata nuklir. Baca postingan Plato tentang tragedi yang menimpa orang Atlantis. Lemuria tidak disebutkan karena Lemuria telah kalah perang. Plato dalam bukunya, karena hanya dalam semalam, hujan lebat yang tidak biasa melanda bumi dan di saat yang sama terjadi gempa bumi. Kemudian terjadilah banjir yang membanjiri seluruh wilayah Atlantis. Kemudian bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan membangun bahtera dengan pengawasan dan kendali kami, dan dengan bimbingan wahyu kami tentang bagaimana membuatnya, dan jangan menyeru aku untuk membantu orang-orang yang tidak adil, karena mereka akan tenggelam. Qs Hud ayat 37. Dan bawalah ke dalam bahtera dua jenis hewan, jantan dan betina, dan bawalah ahli kecuali mereka yang hukumannya telah ditentukan karena tidak percaya. Bawa juga orang-orang yang beriman, dan tidak ada orang percaya yang bersamanya kecuali beberapa. Surah Uhud ayat 40. Lihat petunjuk Tuhan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh mampu membangun bahtera dengan jumlah pengikut yang sedikit, tidak ditolak jumlah anak-anak dan wanita serta orang tua dalam waktu yang sangat singkat, kecuali Nabi Nuh adalah seorang insinyur dan arsitek hebat dengan teknologi yang sangat maju. Isi kapal yang akan dihuni terdiri dari mukmin dan hewan yang hidup di muka bumi ini. Dalam lipatan sejarah, hanya satu peradaban yang hancur akibat banjir, yaitu peradaban Atlantis. Apakah Anda melihat hubungannya di sini? Untuk mendukung klaim saya bahwa peradaban Lemuria dan Atlantis sudah maju, mari kita lihat bukti di lipatan sejarah. Teknologi paling terkenal yang melibatkan dua peradaban ini adalah kristal. Kuil Lemuria dan Atlantis memiliki generator raksasa yang dikelilingi oleh kristal sebagai sumber energi dan juga digunakan untuk pengobatan. Ada perbedaan antara Lemuria dan Atlantis. Bangsa Lemuria tidak memiliki teknologi yang sangat maju, dan teknologinya sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan teknologi Atlantis yang sangat canggih, dan bangsa ini sangat suka berperang. Bangsa Lemuria yang dapat dikategorikan sebagai bangsa spiritual diserang oleh Atlantis dan akibatnya Lemuria jatuh.
Kejahatan demi kejahatan dilakukan oleh orang-orang Atlantis. Mereka juga semakin menyimpang dari ajaran Nabi asli hingga suatu saat, Sang Pencipta mengutus Nabi untuk mereka, tetapi sayangnya seperti orang-orang yang akan datang setelah mereka. Mereka menolak mentah-mentah. Akibatnya, terjadi banjir besar yang disebutkan di setiap peradaban. Saat ini, di antara catatan arkeologi yang membuktikan keberadaan Lemuria dan Atlantis adalah catatan peradaban Cina, tulisan sejarawan Yunani seperti Plato, Dodrus Timaeus Aelenus, Theopampus, dan masih banyak lagi. Dapat dikatakan bahwa setiap peradaban di masa lalu menceritakan tentang Lemuria dan Atlantis bersama dengan kisah banjir besar yang melanda dunia. Ekspedisi yang dilakukan ke dasar lautan Atlantis kerajaan mereka sangat luas. Hari ini, ditemukan pembangunan piramida. Juga ditemukannya keris Melayu di dasar laut Jepang dengan piramida aneh. Penemuan yang paling mengesankan adalah kru Kapten Reyes menemukan makam, kuil, dan jalan di Italia, Spanyol.